Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan selalu bersemangat di dalam Tuhan. Burung tukukur sedang bernyanyi di pohon kelapa indah bersuara. Sungguh bersyukur hari ini saya bisa menyapa sahabat tercinta. Saya Katerina Utami akan bersama Anda dalam Oase Rohani Katolik edisi hari ini, hari biasa Pekan Biasa ke-28. Bersama saya telah hadir narasumber ORK, Romo Lukas Sulaiman OSC. Beliau akrab dipanggil atau dikenal dengan nama Romo Lukas. Mari kita bersama menyapa beliau. Romo Lukas, salam jumpa Romo. Apa kabar Romo hari ini? Baik, terima kasih Mbak Katarina. Salam jumpa untuk sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Salam damai, salam penuh sukacita juga. Ya, terima kasih Romo telah menyempatkan hadir di acara Oase Rohani Katolik. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan mulai acara ini dengan doa pembuka. Silakan Romo Lukas. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat, kemurahan, penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terlebih kami boleh menapaki hari-hari yang tidak selalu cerah, tapi kami boleh melewatinya karena percaya akan penyertaan. Kini kami mohon berkat-Mu dan sekaligus juga utuslah Roh-Mu agar kami boleh merenungkan sabda-Mu, mengambil hikmahnya, dan boleh membawa itu di dalam hidup kami sehari-hari. Semoga hati, pikiran, telinga kami, mata kami terbuka akan sabda-Mu. Kami hantarkan doa ini melalui perantaran Putra-Mu Yesus Kristus yang hidup bersama-Mu dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi hari ini bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 1 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara-saudara, dalam Kristus kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-kehendaknya. Kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus ditentukan supaya menjadi pujian bagi kemuliaannya. Tetapi di dalam Dia kalian pun telah mendengar sabda kebenaran, yaitu Injil keselamatan, dan setelah percaya akan Injil itu, kalian pun dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus ini adalah jaminan bahwa kita akan memperoleh seluruh warisan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan mazmur tanggapan refren, berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan. Suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Tuhan memandang dari surga dan melihat semua anak manusia. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Tunjukkanlah kiranya kasih setiamu ya Tuhan, sebab padamulah kami berharap. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu, apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hei sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapa yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kalian lebih berharga dari banyak burung pipit. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi, pada hari ini kita akan masuk dalam perbincangan rohani bersama dengan Romo Lukas di sesi yang pertama ini. Nah, Romo Lukas, sesi pertama ini kita akan membahas surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Romo, inspirasi apa yang ingin dibagikan, Romo Lukas? Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dari bacaan pertama, kita lihat pertama-tama bagaimana Paulus itu membedakan istilah atau kata kami, yaitu yang menunjuk pada orang Yahudi yang mendapat bagian janji dalam Kristus, dan istilah atau kata kamu yang menunjuk tentu bukan orang Yahudi, yang dalam Kristus sebetulnya mendapatkan keselamatan yang sama. Rupanya bagi Paulus, pengikut-pengikut Yesus, yaitu Israel baru, itu mendapat bagian janji yang sama dengan bangsa Israel, artinya Israel lama. Yaitu apa? Pertama tentu berkat-berkat yang diterima. Bagaimana bangsa Israel dulu dipilih Allah dan menjadi anak Allah. Ya. Maka juga orang yang percaya pada Kristus, orang yang akhirnya menjadi murid-murid Yesus, itu sungguh disebut juga sebagai bangsa pilihan, anak-anak Allah. Dan juga tentu beroleh penebusan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, janji atau anugerah kasih karunia yang diberikan atau dianugerahkan kepada orang-orang yang percaya pada Kristus, itu sungguh menunjukkan bagaimana Yesus membawa keselamatan universal. Jadi keselamatan itu ditawarkan kepada semua bangsa. Saya ingin mengutip beberapa teks yang bisa aja menunjukkan soal itu. Kendati mungkin sampai sekarang bisa aja diperdebatkan berkaitan dengan universalitas keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Pertama saya ingin mengutip misalnya Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12.
Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian juga kalau kita mengutip teks Injil Yohanes bab 14 ayat 6 yang tentu akrab, Yesus menunjukkan dirinya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian juga tentu kalau kita melihat teks Yohanes bab 3 ayat 16, dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu beberapa teks yang mau menunjukkan bagaimana Yesus memang menawarkan keselamatan kepada semua bangsa. Jadi dengan kata lain, kita semua bangsa-bangsa di dunia ini mendapatkan bagian yang sama dengan bangsa Israel ya, Romo? Oke, ya. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana Paulus menunjukkan bahwa Roh Kudus itu menjadi meterai karya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Artinya di dalam iman kepercayaan kita pada Kristus. Tentu ya lewat pengenalan akan Injil, lewat baptisan yang kita terima. Nah, Yesus sebetulnya kan juga menyebutkan beberapa peran dari Roh Kudus ya. Biasanya kalau kita merayakan Pentakosta selalu ini diangkat ya di dalam homili. Yesus ingin menunjukkan peran-peran Roh Kudus. Pertama, disebut sebagai Parakletos atau yang diseru, yang dipanggil, yang diminta agar datang, menolong, dan juga menghibur. Misalnya teks Yohanes bab 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan datang memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu. Jadi bagaimana Yesus menunjukkan bahwa Roh Kudus itu bisa membesarkan hati dan juga sekaligus menumbuhkan harapan dan kekuatan. Yesus juga menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah guru yang mengajar kepada kita segala kebenaran. Misalnya teks Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus Bapa demi namaku, Dialah yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi bagaimana Roh Kudus adalah semacam guru batin, ya, guru spiritual yang mengajarkan kebenaran dan sekaligus juga menuntun kita mengenal kebenaran. Dan juga Yesus menunjukkan Roh Kudus itu adalah roh yang menegur dan menginsapkan kita. Misalnya Yohanes 16 ayat 8, dan kalau Ia, Roh Kudus datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Itu beberapa hal yang disampaikan Yesus berkaitan dengan peran-peran dari Roh Kudus. Roh yang sama itu memeteraikan kita di dalam Kristus. Lalu kita bisa merenungkan sisi lain dari Roh Kudus yang disebutkan oleh Paulus di dalam teks yang tadi kita dengarkan. Roh Kudus adalah jaminan bahwa kita akan memperoleh warisan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Hanya persoalannya apakah kita sering bertanya pada diri kita sendiri ya, apakah aku sungguh merasakan dibakar oleh semangat Roh Kudus. Roh Kudus kan juga disebut sebagai api cinta Allah untuk kita. Nah, apakah kita dibakar oleh api cinta kasih Allah? Mungkin kita pernah mendengar kata-kata begini, saat cinta kita cepat padam, orang lain akan mati kedinginan. Kalau kita tidak sungguh dibakar oleh kekuatan roh, maka juga tidak ada pengaruhnya untuk orang lain. Tapi ketika api itu tidak sungguh menyala, maka tidak ada nyala yang bisa kita pancarkan kepada sesama.
Nah, saya ingin menyebutkan beberapa hal yang bisa aja mungkin bisa kita renungkan. Pertama tentu, bagaimana kita tetap percaya akan penyertaan Roh Kudus dalam ziarah gereja saat ini. Kita tahu, kita percaya bahwa Roh Kudus yang sungguh menyertai perjalanan gereja dari awal hingga sekarang ini. Memang dalam sejarah kita melihat mungkin ada saat-saat gelap di dalam kehidupan gereja. Tapi bagaimana kita melihat bahwa di dalam suci itu pun roh berkaya. Dan kita percaya bahwa roh yang sama menjiwai kita gereja seluruh dunia juga saat ini. Ya tentu lewat pemimpinnya, lewat umat, ya. Dan juga tentu bagaimana roh itu berkarya di dalam karya-karya kita sekarang ini. Maka sebetulnya yang paling penting bagaimana kita bisa sungguh menjadi bagian dari mereka yang menyebarkan pengaruh Roh Kudus di dalam hidup gereja. Terutama itu agar pertobatan di dalam gereja terus terjadi. Ya. Agar kita memang diutus menjadi saksi pengharapan. Bapak Uskup kita, Kardinal Ignatius Suharyo sering bicara mengenai gereja di KAJ harus menjadi komunitas pengharapan. Nah, bagaimana kita kobarkan pengharapan itu bagi dunia kita, bagi situasi di sekeliling kita, untuk orang-orang yang memang dekat dengan kehidupan kita, supaya mereka merasakan sungguh bahwa ya, iman juga adalah harapan. Kendati seolah-olah seperti Paulus yang mengatakan, kendati semua harapan itu seolah-olah tertutup, jangan kehilangan harapan. Dan yang juga penting, bagaimana kita boleh membentengi diri kita dengan kekuatan roh. Maka saran saya jangan seolah-olah menutup diri pada pengaruh Roh Kudus di dalam pengalaman kita. Kadang-kadang kita ingin menutup pintu-pintu di dalam tubuh kita supaya Roh Kudus tidak masuk dan kita takut akan tuntutan roh di dalam hidup kita. Itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan bacaan pertama. Ya, Romo. Sungguh sangat menginspirasi dan menarik sekali nih, Romo. Ternyata peranan Roh Kudus itu sangat besar ya, Romo, bagi kita ya, Romo. Yeah. Dan juga bagi perziarahan gereja yang di dunia ini ya, Romo. Ya, Romo, bagaimana caranya nih, Romo, supaya kita itu memiliki api cinta Roh Kudus yang berkobar-kobar nih, Romo, gitu. Maksudnya kita tahu kalau Roh Kudus itu hadir di dalam diri kita, bagaimana caranya membangkitkannya dalam diri kita, Romo? Kalau saya melihat pengalaman misalnya di beberapa tempat di paroki di mana saya pernah tinggal, saya menemukan bagaimana orang-orang yang aktif di PDPKK itu sungguh merasakan karya roh di dalam hidupnya. Mereka gembira, mereka dengan mudah bersaksi, ya semacam itu. Tentu yang bisa menumbuhkan hal itu adalah doa kita, ya. Tapi juga sekaligus memohonkan Roh Kudus hadir di dalam hidup kita. Jadi ada banyak orang yang seperti saya tadi mengatakan jangan menutup diri terhadap tuntutan Roh Kudus, ya. Atau jangan menutup pintu-pintu hati kita akan karya Roh. Ada banyak orang yang supaya tidak tertutup, Romo. Kenapa? Bagaimana caranya supaya tidak tertutup? Kadang kan memang kita mau membuka diri tapi nggak bisa gitu, Romo. Ya. Tentu kesadaran kita bahwa kita akan dipakai oleh Tuhan. Ya. Jadi kalau orang tidak punya semangat, misalnya bersaksi, tidak punya semangat untuk mengobarkan ya, karya-karya Allah di dalam hidup, maka jelas kita tidak akan dipakai oleh Roh Kudus di dalam pengalaman perjumpaan dengan sesama atau kesaksian di dalam dunia. Maka kobarkan semangat itu sehingga api cinta kasih Allah itu memang menjadi kelihatan dan percikannya terasakan di dalam dunia kita. Ya, Romo, terima kasih, Romo. Tadi juga menarik kata-kata Romo bahwa Roh Kudus menjadi materai karya Allah Bapa di dunia di dalam Yesus Kristus Sang Putra ya, Romo? Iya, betul. Maksudnya ini Roh Kudus menjadi materai karya Allah Bapa, maksudnya apa ya, Romo? Gitu. Sebenarnya kan kita percaya ketika kita dibaptis, kita sudah dimeteraikan ya oleh Roh Kudus.
ya menjadi bagian dari keluarga Allah, tapi juga bagaimana kita disiapkan untuk menjadi saksi Kristus di dalam hidup kita. Materi yang dimaksudkan itu bagaimana kita sungguh mendapat jaminan bahwa kita beroleh rahmat untuk bisa mengalami hidup kekal di surga. Jadi materi kekal yang menjadikan kita milik Allah. Baiklah, terima kasih Romo untuk permenungannya di sesi yang pertama ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jumpa lagi di sesi yang kedua, tetaplah di tempat Anda. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jumpa lagi di Oase Rohani Katolik sesi yang kedua, masih bersama dengan Romo Lukas Sulaiman OSC dan saya Katerina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orkkj2021@gmail.com atau langsung ke nomor telepon kami 0881 0251 33438. Sekarang kita lanjutkan renungan kita di sesi yang kedua ini. Romo Lukas, silakan dilanjutkan. Romo, kita akan memperbincangkan mengenai Injil Lukas hari ini, Romo. Baik, saudara-saudari yang terkasih, sahabat Oase Rohani yang saya kasihi. Lewat bacaan Injil tadi, pertama-tama diperlihatkan bahwa sabda dan karya Yesus itu menarik banyak orang. Kata-kata misalnya berkerumun beribu-ribu orang, berdesak-desakan, itu memang menjadi kesempatan bagi Yesus untuk mengajar. Tentu Yesus di dalam hal ini sadar bahwa manusia di dunia ini haus akan kabar baik, akan Injil. Tentu kabar baik bisa dirumuskan sebagai kebenaran, kepastian, tapi juga petunjuk yang terpercaya, artinya menjadi jalan keselamatan. Nah, tentu orang-orang tahu dan yakin bahwa Yesus adalah penyampai kebenaran itu. Artinya kabar baik itu disampaikan oleh Yesus. Maka itu menjadi kesempatan bagi Yesus untuk sungguh bisa masuk di dalam hati orang. Itu yang menjadikan dia juga akhirnya populer dan sekaligus juga kalau mungkin penginjil di dalam ini, penginjil Lukas, itu mengabarkan soal ini bisa aja menjadi tantangan dan sekaligus juga kesempatan bagi gereja perdana bagaimana Yesus ditampilkan sebagai jalan keselamatan. Nah, yang kedua, bagaimana Yesus memperingatkan para murid terhadap kemunafikan, khususnya orang-orang Farisi. Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang-orang Farisi. Tentu yang dimaksudkan dengan kemunafikan ialah menghindari agar diri sendiri tidak dikuasai oleh sikap yang paling tidak disukai oleh Allah. Kan sebenarnya kemunafikan berarti manis-manis palsu. Ketika kita memakai kedok, ketika kita memakai topeng, menutupi mungkin bagian yang sebetulnya buruk. Ya, mungkin sekarang orang mudah untuk menampilkan diri yang lain gitu ya di medsos. Tapi itu bukan kemunafikan, mungkin itu mau tampil memperlihatkan jati diri ya. Yang sebenarnya juga penting untuk merumuskan kemunafikan, yaitu bahwa ada ketidaksesuaian antara kata dan fakta. Ya. Jadi yang lahiriah itu tidak sejalan dengan yang batin. Bisa aja orang berkata-kata manis, tapi hatinya busuk. Ya. Jadi itu soal kemunafikan. Dan itu kita temukan banyak teks di dalam Injil yang menyasar mengenai orang-orang Farisi dan Saduki. Nah, di dalam hal ini, tentu Yesus menghendaki agar para murid itu bisa berlaku jujur. Ya. Menyatakan kebenaran. Artinya bisa transparan di mana orang lain bisa meraba mengenai kebenaran yang ada. Tidak menutup-nutup. Maka
para murid diajak untuk sepenuh hati menyatakan sesuatu yang benar, menampilkan keteladanan. Tadi Yesus mengatakan bahwa yang tertutup itu akan dibuka, ya. Yang tersembunyi akan diketahui, dan juga semua perkara akan nampak. Maka sebetulnya bagaimana kejujuran, lalu berkaitan dengan transparansi, sepenuh hati, dan juga menampilkan keteladanan, itu harus menjadi model, tapi juga sekaligus bekal para murid untuk mewartakan Injil. Lalu pesan yang lain, yaitu bahwa para murid sebetulnya dengan semua hal itu disiapkan untuk perutusan membawa kabar baik, ya. Jadi kelak mereka akan diutus. Dan pesan Yesus yang paling sungguh terasakan yaitu kata-kata jangan takut. Karena apa? Sebenarnya kan kita tahu bahwa di awal-awal permulaan dan juga dialami oleh para rasul, para murid sendiri, bahwa mereka mengalami persekusi dan juga akhirnya pembunuhan juga. Jadi mereka disiapkan dengan ucapan jangan takut. Ya, tentu pemberitaan Injil itu membawa resiko, ya. Yesus dalam hal ini bicara jujur, tidak mau menyembunyikan. Jadi bicara belak-belakan kepada para murid bahwa mereka pasti tidak mudah untuk mewartakan Injil. Tapi yang menarik bagaimana Yesus menyapa para murid itu sebagai sahabat-sahabat. Maka kepada sahabat-sahabatnya itu Yesus bicara secara jujur, terus terang, berkaitan dengan resiko yang dialami kelak oleh para murid. Nah, bisa bertanya, mengapa para murid itu dikehendaki Yesus tidak boleh takut? Dikatakan tadi di dalam Injil, mereka yang dapat membunuh para murid tidak bisa berbuat apa-apa sesudah itu. Artinya sesudah membunuh, mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Artinya mereka tidak berkuasa terhadap alam baka. Padahal manusia sebetulnya diciptakan untuk kehidupan kekal. Maka kata Yesus, hanya ada satu yang patut dan harus ditakuti, yaitu Allah sendiri. Dialah yang menentukan manusia. Tadi dikatakan bahwa ya, memang Allah bisa menyelamatkan, mengantar orang ke surga, tapi juga bisa melemparkan manusia ke tempat siksaan abadi. Jadi para murid diingatkan soal ini. Oke, mungkin orang lain akan membunuh kamu, tapi mereka tidak akan berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa lagi setelah membunuh. Tapi Allah bisa sungguh membawa kamu ke surga, tapi juga bisa melemparkan kamu kepada siksa abadi di neraka. Jadi dengan kata lain, kita tidak boleh takut ya, Romo. Betul. Kita boleh takut hanya kepada Allah yang ya. Empunya kerajaan surga ya. Memang ya kita wajar kadang-kadang kita mengalami sekian banyak ketakutan di dalam hidup ya. Ada yang mungkin takut karena fobia tertentu ya. Ada yang takut mungkin karena hal-hal yang bisa aja memandang masa depan misalnya suram ya. Ya, apalagi bahkan ada orang yang terjadi krisis di mana-mana ya. Ya betul. Ya, satu contoh misalnya ketika masa pandemi terjadi ya, bagaimana orang sungguh merasa takut kena ya, akhirnya takut mati juga gitu ya. Jadi ada banyak ketakutan yang muncul ya. Jadi wajar bahwa kita berhadapan dengan manusiawi ya, Romo, sangat manusiawi bahwa kita takut, tapi bagaimana kita menempatkan ketakutan itu dalam kerangka iman kita kan. Saya ingat akan Paus Yohanes Paulus kedua ya. Katanya ketika dia mengucapkan kata pertama setelah dia diangkat menjadi paus, yaitu yang menarik adalah kata jangan takut. Ya. Jadi bagaimana kata-kata ini menggaung ya di dalam seluruh perjalanan hidupnya. Dan juga rupanya Paus yakin bahwa apa yang dia ucapkan itu jangan takut itu keluar tidak dari dirinya sendiri, tapi dari karya Roh. Ya.
Jadi Roh Kudus yang mengucapkan itu lewat mulutnya. Nah, rupanya ucapan jangan takut itu sungguh mewarnai jalan hidupnya sebagai paus. Satu contoh, dia berani berhadapan dengan pengkritik-pengkritiknya. Dia berani berhadapan dengan Mahmed Ali Aka yang berusaha membunuhnya, tapi juga perjumpaan itu mengampuni si pembunuh ini. Tapi juga dia bisa bertahan dengan apa yang dia ucapkan. Artinya dia berpegang teguh pada prinsip-prinsipnya. Dan itu dibawa sampai wafatnya. Jadi bagaimana orang yang sungguh mengalami kata-kata jangan takut, dan itu bukan suara yang muncul dari dirinya sendiri, tapi dari Allah, dari Roh Kudus. Maka sebetulnya yang paling penting bagaimana kita membangun optimisme religius dalam hidup kita. Artinya bahwa Allah itu beserta kita. Immanuel. Jadi bagaimana ini ditekankan oleh Yesus dan harus menjadi keyakinan yang berakar di dalam hidup para murid. Tentu untuk kita juga sekarang ini. Lalu penting juga bahwa kita mau meletakkan hidup kita di tangan Tuhan. Jadi bagaimana kita berhadapan dengan sekian banyak perkara yang kadang-kadang mungkin misteri untuk hidup kita, ya. Tanda tanya besar untuk hidup kita. Tapi bagaimana kita seperti seorang anak yang bisa meletakkan dirinya di pangkuan ibu dan merasa tenang, merasa damai. Jadi kita bagaimana hidup kita sungguh mau menyerahkannya kepada tangan Tuhan. Memang kita harus hati-hati, waspada di dalam hidup, ya. Satu contoh bahwa kita tidak gegabah dengan kehidupan ini. Kita layak menjaga diri, ya, terhadap hal-hal yang sungguh-sungguh berbahaya untuk hidup kita. Namun tidak boleh takut terhadap hal-hal yang bagi kita yang kita yakini itu harus kita hindari, ya. Artinya ketakutan-ketakutan yang sebetulnya tidak masuk akal. Dikatakan bahwa, ya, bisa dicek, ya, 93% dari ketakutan yang ada di dalam kita umumnya tidak masuk akal, ya. Jadi bagaimana kita belajar untuk sungguh membangun kekuatan batin kita, ya. Maka sebenarnya kan di dalam hidup kita seolah-olah ada dua lingkaran, ya, lingkaran luar dan lingkaran dalam di dalam hidup kita. Nah, lingkaran luar itu adalah ketakutan kita. Nah, lalu lingkaran yang dalam itu adalah kekuatan batin kita. Jadi kalau ketakutan kita makin menekan kekuatan batin kita, maka kekuatan batin kita akan mengecil, didorong makin kecil. Tapi sebaliknya kalau kekuatan batin kita itu dikembangkan, maka lingkaran yang luar, ketakutan kita akan makin mengecil. Dan kekuatan batin itu hanya mungkin kita dapatkan dengan bantuan Allah. Artinya kekuatan ilahilah yang sebetulnya harus kita mohonkan bekerja di dalam hidup kita. Ya, akhirnya saya ingin menyampaikan bagaimana kita belajar untuk menjadikan Allah itu atau Tuhan Yesus sebagai pahlawan kita yang perkasa, yang kuat melindungi kita. Artinya dia tadi dikatakan di dalam Injil sangat menarik, kita itu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Rambut di kepala kita pun terhitung semua. Jadi bagaimana kita percaya bahwa sebetulnya, ya, Tuhan begitu menaruh kasih kepada kita, maka kita tidak akan dibiarkannya sendiri. Kan ada lagu Tuhan itu peduli yang seringkali juga dinyanyikan untuk meneguhkan hidup kita, ya. Ya, orang Jawa bilang, ya, Gusti ora sare, ya. Tuhan tidak tidur tapi tetap bisa jadi memelihara kita penuh cinta. Saya kira di dalam hal ini Santo Paulus juga bicara kepada jemaat di Filipi dengan kata-kata yang sangat meneguhkan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagaimana kita juga
punya pengakuan iman yang nampak di dalam Santo Paulus ya. Jadi bagiku hidup adalah Kristus ya, dan mati adalah keuntungan. Ya. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebagai bahan renungan kita semua. Ya, terima kasih Romo. Sebelum kita menutup acara ini, Romo, ada kesimpulan yang ingin disampaikan dari permenungan Romo hari ini? Pertama tentu berkaitan dengan tema yang tadi disampaikan, ya bagaimana kita tidak takut di dalam banyak perkara. Kita tidak akan pernah sendirian menjalani kehidupan ini. Bagaimana kita mengedepankan keyakinan kita, kepercayaan kita akan Allah yang menyertai. Immanuel, Tuhan yang beserta kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kobarkan terus Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga api cinta kasih Allah itu bisa menyala kemana-mana. Dan kita bisa menjadi saksi yang unggul di dalam hidup kita untuk sesama, khususnya membawa kebenaran. Menunjukkan bahwa Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup kita. Itu yang boleh saya sampaikan mungkin sebagai kesimpulan tersebut. Ya, terima kasih Romo. Permenungannya hari ini sangat banyak didapat dan sangat menginspirasi kami sekali untuk jangan takut menghadapi berbagai macam perkara dalam hidup Romo, karena Allah adalah Immanuel yang selalu beserta kita, Romo. Ya, terima kasih Romo. Untuk hari ini, sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih, kita akan tutup acara hari ini dengan doa penutup dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Lukas. Silakan Romo. Mari kita akhiri permenungan kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami kembali bersyukur kepadamu untuk rahmat yang boleh kami terima. Khususnya kami boleh merenungkan sabdamu dan menemukan hikmah di dalamnya. Terutama bagaimana kami tetap mengubarkan kepercayaan akan kasih-Mu terhadap hidup kami. Kami adalah putra-putrimu yang lebih berharga dari apapun. Maka kami percaya Engkau menaburkan kasih-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Setiap hari, setiap saat. Bapa, utuslah Roh-Mu agar kami menjadi bagian di dalam kehidupan menggereja, khususnya bagaimana kami ikut serta di dalam karya penebusan. Menjadi orang-orang yang sungguh mau turut serta membangun pertobatan di dalam hidup gereja. Bapa, semoga Engkau merahmati hidup kami dengan banyak hal yang indah, baik, dan melegakan. Terutama keyakinan bahwa Engkau selalu beserta kami. Doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh-Mu. Semoga saudara-saudari, keluarga kita, perutusan kita masing-masing, kerja keras kita sehari-hari, doa-doa kita, dan seluruh perjalanan kita menapaki hari-hari esok. Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Lukas dapat memperkuat iman kita untuk tidak takut menghadapi banyak perkara. Akhir kata, kami berdua, Romo Lukas Sulaiman OSC dan saya, Katarina Utami, pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya.